Baik anak-anak, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu manfaat bersepeda. Apakah kamu gemar bersepeda? Bersepeda adalah kegiatan yang menyenangkan dan menyehatkan. Bersepeda merupakan bentuk latihan fisik yang melibatkan setiap bagian anggota tubuh. Dengan bersepeda secara rutin, semua organ gerak yang ada di tubuh kita dapat bekerja sebagaimana mestinya. Selain memperkuat otot-otot kaki dan paha, bersepeda juga dapat mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Bersepeda secara rutin dapat bermanfaat bagi kesehatan. Salah satunya adalah kesehatan jantung. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Hal ini dapat melancarkan peredaran darah dan oksigen, sehingga dapat menghindarkan munculnya gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Dengan bersepeda juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit diabetes. Penyakit diabetes disebabkan karena tingginya kadar gula dalam darah. Kadar gula dalam darah bisa tinggi karena gula yang kita konsumsi tersebut dalam tubuh kita berubah menjadi kalori dan tidak mampu kita ubah menjadi energi. Adapun penyakit diabetes sendiri itu bisa menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit lainnya seperti jantung, stroke, kulit, mata, ginjal, dan penyakit lainnya. Jadi, dengan bersepeda, kita dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Baik anak-anak, kita masuk ke materi yang kedua. Sebelumnya, perhatikan aktivitas pada gambar tersebut. Semua aktivitas pada gambar tersebut memerlukan gerakan tangan dan kaki. Jadi, tangan dan kaki kita bisa bergerak karena adanya tulang dan otot. Tulang dan otot bekerja sama dalam bergerak sehingga membentuk suatu sistem gerak. Ayo amati gambar berikut. Ini adalah gambar kerangka manusia ya. Jadi ini adalah gambar kerangka manusia. Kita lihat satu persatu. Dari yang paling atas itu adalah tulang tengkorak. Kemudian bawahnya ada tulang rahang bawah. Kemudian bawahnya lagi ada tulang selangka. Dan itu yang ibu tunjuk panah ada tulang belikat. Kemudian ada tulang dada. Kemudian ada tulang belakang. Ada tulang panggul, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak, tulang jari tangan, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, dan yang terakhir tulang pergelangan kaki. Itu adalah tulang-tulang yang ada pada kerangka manusia. Nah, perhatikan tulang-tulang yang bergerak-gerak ini. Nah, itu yang Bu Anggun kasih panah itu adalah tulang anggota gerak atas atau tulang lengan. Itu tulang lengan. Kemudian yang bawah juga bergerak-gerak. Yang Bu Anggun kasih panah itu adalah tulang anggota gerak bawah atau kaki. Jadi itu adalah tulang kaki dan juga tulang tangan. Bisa diperhatikan gambarnya. Nah, sekarang kita ke tulang anggota gerak atas atau tangan. Itu ada bagian-bagian tersendiri. Nah, di sini ada tulang lengan atas, yaitu yang ditunjuk panah itu adalah tulang lengan atas. Kemudian yang ini adalah tulang pengumpil. Kemudian yang belakangnya adalah tulang hasta. Dan ada tulang pergelangan tangan. Yang ditunjukkan oleh panah itu adalah tulang telapak tangan dan
ada tulang jari tangan. Yang bawah itu adalah tulang jari tangan. Ini adalah tulang-tulang tersebut mempunyai fungsi tersendiri, seperti tulang lengan atas fungsinya untuk gerak badan atas manusia. Kemudian tulang pengumpil fungsinya untuk pergerakan dari lengan bagian bawah dan membantu membentuk persendian dari siku. Kemudian fungsi dari tulang hasta. Tulang hasta fungsinya yaitu membentuk struktur lengan bawah dan membantu rotasi pergelangan. Jadi itu fungsinya tulang hasta. Kemudian tulang telapak tangan berfungsi untuk menghubungkan antara tulang-tulang jari dengan tulang pergelangan tangan. Kemudian fungsi dari tulang pergelangan tangan adalah membantu pergerakan pergelangan tangan, dan fungsi tulang jari tangan adalah membentuk struktur dari jemari. Itu tadi adalah fungsi dari tulang anggota gerak atas atau tangan. Jadi setiap bagian ada fungsinya tersendiri nggih. Setiap tulang mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Dari mulai tulang lengan atas sampai tulang jari tangan. Kemudian lanjut ke tulang anggota gerak bawah atau kaki. Nah, ini adalah gambarnya. Nah, yang itu dari atas ada tulang paha, yang paling besar itu adalah tulang paha. Tulang yang paling kuat ya. Tulang paha. Kemudian yang ini adalah tulang tempurung lutut. Jadi yang melindungi lutut. Kemudian ada tulang kering. Dan belakang tulang kering adalah tulang betis. Kemudian ada tulang pergelangan kaki, ada tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Nah, ini juga mempunyai fungsi tersendiri dari setiap tulang-tulang ini. Tulang paha fungsinya untuk menjadi tumpuan seluruh badan, karena tulang paha itu adalah tulang terbesar dan terkuat di tubuh. Jadi berfungsi untuk menjadi tumpuan seluruh badan. Kemudian tulang tempurung lutut fungsinya untuk membungkus dan melindungi sendi lutut. Itu fungsi dari tulang tempurung lutut. Kemudian ada tulang kering, berfungsi untuk penyambung lutut dengan bagian pergelangan kaki. Jadi pergelangan yang bawah itu. Kemudian fungsi dari tulang betis, yaitu melindungi bagian kaki, melekatkan bagian lutut, menopang berat tubuh, dan memberi kekuatan pada otot saat bergerak. Kemudian tulang pergelangan kaki fungsinya untuk menggerakkan kaki ketika berjalan. Itu fungsinya pergelangan kaki. Kemudian fungsi dari tulang telapak kaki untuk mendukung pergerakan dan keseimbangan manusia. Itu fungsi dari tulang telapak kaki. Kemudian fungsi dari tulang jari kaki yaitu sebagai tumpuan bagi tubuh agar memberikan keseimbangan. Jadi dari tulang telapak kaki dan tulang jari kaki itu sama-sama untuk keseimbangan tubuh. Nah, seperti itu materi yang kedua.